Ngaji. 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 Sangat nama siji kudu ngaji. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang kembali di acara Lato-Lato Ramadan Lungguh Anteng Thalabul Ilmi Ramadan SMK Negeri 1 Kaligondang. Masih bersama saya Yulistiawati yang pada kesempatan kali ini akan ditemani oleh pemateri kita Bapak Mahful Hidayat. Assalamualaikum Pak Mahful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih puasa lancar ya Pak? Masih lancar, sehat selalu. Alhamdulillah. Kita masih dalam pembahasan kitab Taisirul Khalaq. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab dalam pertemuan. Iya, adab dalam suatu majelis adab dalam suatu majelis pertemuan. Ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja kepada pemateri kita, kepada Bapak Mahful Hidayat, kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita masih meneruskan kajian kitab Taisirul Khalaq. Dalam kesempatan kali ini akan membahas adabul majalis atau adab dalam pertemuan atau adab dalam sebuah majelis. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Adabul majalisi utawi mertelaake pira-pira adabe ing dalam pelungguhan. Ngalaman iku wajib ing atase wong yakti kang teka sapa man al majalisa ing pira-pira pelungguhan. Ayyabda'a ing yen to ngawiti sapa man al hadirina ing pira-pira wong kang hadir bisalami kelawan uluk salam. Jadi adab dalam pertemuan yang pertama yaitu orang dalam menghadiri majelis-majelis pertemuan ini hendaknya mengucapkan salam kepada para hadirin yang telah ada di dalam majelis itu. Selanjutnya wa ayyajlisalan yanto lungguh sapa man haitsun taha sekirane tutup bihi kelawan man apa al majlisu pelungguhan. Jadi ada berikutnya yaitu orang yang hadir dalam suatu majelis itu dia duduk di deretan terakhir sesuai dengan urutan gitu. Wa ayyu ridolan yanto mengo sapa man mengo ngang aqwalil ammati saking piro-piro pengucape wong kang bodho al kholiyati kang sepi nganil faidati saking piro-piro faidah. Jadi ada berikutnya yaitu dia tidak menghiraukan ucapan-ucapan atau omongan-omongan orang lain yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini adab yang berikutnya. Wa ayyughayyiru lan yento ngowahi sapa man al mungkara ing perkara mungkar biyadihi kelawan tangane man. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fabilisanihi mengko ngowahi kelawan lesane man. Fa illam yastati lamun mengko lamun ora kuwasa sapa man fa biqalbihi mengko ngowahi kelawan atine man. Nah ini. Jadi ada berikutnya yaitu orang itu mau menyingkirkan kemungkaran ya dengan tangannya. Kalau tangannya tidak mampu yaitu dengan lesannya. Kalau lesannya tidak mampu itu maka dia cukup membenci dalam hatinya bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Ada berikutnya wal yakum lan becik ngadeg sapa man minal majlisi saking
panggonan lungguh ilam tad'u lamun narik ya ilal maqami maring netepi manggon bihi kelawan man apa ad-daruratu darurat atau darurat ya. Jadi orang itu dalam majelis itu hendaknya segera meninggalkan majelis itu apabila di dalam majelis itu ternyata tidak ada manfaatnya. Lebih baik dia pergi dari majelis itu, jangan di situ terus maksudnya. Wa allayah takira lan yen to ora ngina sapa man ahadan ing wong-wong suwiji min julasaihi saking pira-pira rawang lungguh heman. Rubama kana terkadang ono sapa ahad ono iku khairon lebih bagus minhu tinimbang saking man ngindallahi ono ing sandinge Gusti Allah. Jadi ada berikutnya adalah orang itu tidak merendahkan seseorang yang ada di dalam majelis, sebab bisa jadi orang itu lebih mulia dalam pandangannya Allah. Wa alla yu'adzima lan yen to ora ngegungake sapa man ahadan ing wong suwiji, ora ngegungake lima lihi krana bandane man. Li alla zalika krana setemen setuhune yu'adzim ahadan ngegungake wong suwiji krana bandane iku yu'difu ngapesake apa dalik adina ing agama. Wa yuskitu lan nggugurake apa dalik almuru'ata ing perwira. Jadi ada berikutnya adalah tidak mengagung-agungkan seseorang karena hartanya atau kekayaannya. Sebab kalau mengagung-agungkan seseorang karena hartanya itu atau kekayaannya itu bisa melemahkan imannya dan juga bisa menjatuhkan harga dirinya. Wa ingkana selanjutnya wa ingkana lan lamun ono sapa man ono iku fitoriki ing dalam dalan fal yahudu mongko becik ngeremake sapa man torfahu ing peningale man wal yuhirsi lan becik nulung ngono sapa man al malhufi ing wong kang napa ini wong kang di nganiaya. Wal yung ini lan nulung ana sapa man ad-dhaifa ing wong kang apes. Wal yursidi lan nuduhake sapa man as-shalla kang ing wong kang kesasar. Nih. Wal yarudda lan becik jawabi sapa man assalama ing salam. Ngalaman ing atase wong badaahu kang ngawiti sapa man ing man ula atau awal bihi kelawan salam. Wal yu'tilan becik aweo sapa man asaila ing wong kang njaluk. Wal yakunan becik ana sapa man fi jalsatihi ing dalem lungguhe man ana iku wakuron wong kang anteng. Fa inna dzalika mongko temen setuhune lungguh anteng ad'a iku adnga narik apa dalik ila ta'dimihi marang ngagungake ing man wal i'tinai lan nemen-nemeni li sya'nihi tingkah man. Jadi ada dalam majelis berikutnya atau dalam pertemuan berikutnya yaitu apabila seseorang itu di dalam jalan atau orang itu mungkin duduk-duduk di tepi jalan itu hendaknya orang itu mau merendahkan pandangannya atau memejamkan mata dalam hal ini yaitu mengendalikan pandangannya. Terus ada berikutnya yaitu mau menolong orang yang teraniaya dan juga mau menolong orang yang lemah. Dan juga mau memberi petunjuk kepada orang yang tersesat atau kesasar tadi ya. Terus juga mau menjawab salam, ini adabnya. Dan juga mau memberi sesuatu kepada pengemis. Dan juga dalam pertemuan dia itu mau duduk dengan tenang karena
yang demikian itu duduk dengan tenang itu bisa mendorong orang lain untuk menghormati dan juga bersimpati kepada dirinya. Lah itulah Bu Yulis terkait dengan adab dalam pertemuan atau adab dalam majelis di dalam kitab Taisirul Khalaq. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Mahful atas materinya ya. Ya. Adab dalam majelis atau pertemuan. Ya. Tadi yang pertama itu kita mengucapkan salam ya Pak. Oh iya ya, Nah, salam. itu kalau misalnya kita datang terlambat, kajiannya sudah mulai, apakah kita tetap mengucapkan salam atau tidak? Soalnya kan kalau mengucapkan salam nanti mengganggu sudah. Ya itu gimana? Iya, memang majelis pertemuan ini tidak harus kayak kajian ya, semuanya lah. Pokoknya ketika dalam itu pertemuan yang sifatnya umum dan juga banyak orang gitu ya, yang bisa kita yakini bahwa orang itu adalah kalangan orang-orang muslim, maka orang itu hendaknya itu mengucapkan salam gitu. Lah ini persoalannya ketika di situ sudah berjalan terus orang itu datang belakangan. Ini sebaiknya bagaimana ini? Ya, itu, kalau menurut saya ya lihat-lihat konteksnya gitu ya. Ini. Tapi pernah saya mengikuti contoh seperti ini. Pengajian sudah datang, ini contoh dalam pengajian kebetulan penceramahnya itu baru datang, itu pun uluk salam tidak apa-apa gitu. Jadi ya bisa melihat konteksnya, karena kan uluk salam itu kan sebetulnya kan sama saja dengan sedang mendoakan gitu. Mendoakan. Cuman ya itu tadi lihat-lihatlah yang sekiranya orang ketika menghadiri sesuatu kan bisa membaca keadaan gitu. Kalau saya membaca keadaan itu gimana nih? Kalau saya uluk salam itu dengan keras, dengan lantang itu kira-kira mengganggu apa tidak gitu. Iya. Kalau sekiranya tidak ya tidak apa-apa. Contohnya mungkin pertemuan RT biasa, pertemuan apa itu tidak masalah. Cuman mungkin kalau pertemuannya itu mungkin lagi contohnya kita menghadiri lagi proses yang sakral gitu ya. Contohnya pas lagi lagi proses ijab kabul itu kan lagi sakral, kita salam itu ya mungkin kalau dia jauh dari pas itu pasangan. Ya mungkin boleh lah kita uluk salam gitu. Tapi juga yang sekiranya tidak mengganggu, karena ada kalanya kita berniat baik tapi pada kondisi yang tidak tepat itu kadang malahan menjadi tidak baik kayak gitu. Karena ada orang yang merasa menjadi terganggu karena ini lagi ini malah menjadi konsentrasi lah itu. Jadi lihat-lihatlah pokoknya dalam kondisi itu. Jadi itulah yang orang yang baik seperti itu ya. Jadi harus bisa melihat situasi dan kondisi seperti itu ya. Tapi yang jelas uluk salam itu adalah baik kayak gitu. Terima kasih Pak. Terus yang selanjutnya salah satunya tadi adalah adab tidak mengunggulkan seseorang karena kekayaannya. Nah, tapi kalau misalnya orang tersebut itu menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang positif, untuk berinfak ataupun apa, kita membanggakannya boleh apa tidak itu Pak? Lah iya. Jadi tadi kan disebabkan kalau orang mengagung-agungkan seseorang karena hartanya itu nanti imannya itu menjadi lemah dan juga nanti harga dirinya itu menjadi jatuh. Ini biasanya kalau dalam istilah ini jadi kayak orang itu mengagungkan tapi gara-gara dia punya tujuan agar nanti dia itu dianggap pro, terus nanti diharap dibalik itu nanti dia nanti akan dikasih sesuatu dari orang yang kaya itu yang menjadi gitu ya, cari muka itu yang harga dirinya itu menjadi lemah kayak gitu. Jadi kalau mengagungkan orang itu yang kaya tapi juga dalam rangka agar membangun hatinya orang yang kaya itu nanti dia mau dermawan lagi contohnya untuk bangun masjid, saya kira itu baik itu. Yang ini yang menjadi persoalan adalah ketika orang itu mengagungkan orang karena hartanya tapi dalam rangka agar kembali hanya kepada pribadi itu, itu yang nanti imannya menjadi lemah dan juga harga dirinya itu menjadi lemah. Tapi ketika kan sering gitu ya, contoh ada kegiatan mengundang beberapa orang yang kaya, terus mereka dibungahkan ya atau dibahagiakan dengan mungkin pahala-pahala fadilah-fadilah keutamaan orang kaya yang bersedekah, mereka kan menjadi tergugah hatinya, lalu akhirnya dia mau mengeluarkan. Nah itu ya saya kira baik-baik saja itu. Beda ketika
yang dia contohnya ceramah, di situ ada orang kaya, terus nanti ceramahnya dia itu mengagung-agungkan dia gitu, tapi ternyata ujung-ujungnya agar dia itu nanti dikasih lah, itu yang menjadi imannya menjadi rendah atau harga dirinya juga menjadi jatuh seperti itu, nggak baik. Jadi tergantung niatnya ya, Oh ya, tergantung niatnya. niat dari si memberikan penghargaan tadi, Iya, yang memberikan mengagungkan tadi ya. Ya memang kembali lagi semuanya tergantung kepada niat kita semuanya. Iya. Nah, terima kasih Pak Mahful, ini Ya, materinya sama-sama. sangat menarik sekali. Kita sering bersosialisasi, sering bersama ya kan. Ya. Kita sering menghadiri majelis, baik itu majelis ilmu ataupun dalam kegiatan sosial keseharian RT RW dan sebagainya. Ini sangat baik untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terima kasih. Mungkin ada pesan dan kesan untuk materi ini, Pak? Ya, jadi kesan atau pesannya seperti ini. Jadi Islam itu kan mengatur dalam segala urusan, termasuk dalam pertemuan pun di urusan ini. Kalau di awal itu kan ini yang kadang di beberapa pertemuan itu kadang tidak. Contohnya seperti ini. Jadi orang yang kalau dalam pertemuan itu kan biasanya banyak orang kalau dalam pertemuan umum biasanya duduknya itu milih posisi yang di belakang ini kebanyakan mereka. Jadi ketika mau belum acara dimulai karena di kursi Di bagian depan itu belum isi lah ini. Kalau dalam adab ini sebaiknya itu ketika orang hadir ya bisa posisi duduk yang di depan, tapi juga sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai ada tamu kursi untuk tamu itu diduduki gitu ya, sesuai dengan kedudukannya dia. Nanti akan lebih baik, jangan malahan di belakang. Jadi kalau di sini urutannya ada di urutan terakhir, kursi yang masih kosong karena mereka mengisi dari awal. Itu penting ini untuk kami sampaikan agar orang itu ini kalau dia mau duduk sesuai dengan urutannya atau sesuai dengan peruntukannya, maka dia termasuk orang yang memiliki ilmu dalam adab dalam pertemuan. Ini saya kira yang perlu digarisbawahi. Gitu, ya. Terima kasih sekali Pak Mahful, materinya sangat menarik sekali. Mungkin untuk pembahasan kita dalam bab adab dalam majelis ya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.